Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil survei kami serta analisis kinerja operasional kendaraan dan biaya operasional kendaraan bus Transmetro Dewata yang beroperasi di koridor 5B. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Kade Indra Darmawan, yang kedua ada Tri Dharma Putra, yang ketiga ada The Nicolaus Ferrer, yang keempat ada Ibu Tugede Ramayukananda, dan yang terakhir ada saya sendiri, Kade Ohyo Aditya Permana dengan NIM akhiran 107. Nah, adapun isian dari pembahasan kami pada kali ini yaitu yang pertama adalah kinerja angkutan umum, dan yang kedua adalah biaya operasional kendaraan. Sebelum masuk lebih dalam mengenai kinerja operasional kendaraan umum, alangkah baiknya saya memberikan gambaran umum mengenai apa itu bus Transmetro Dewata. Bus Transmetro Dewata atau biasa disebut teman bus merupakan bus dengan tipe Rapid Transit atau BRT dengan kapasitas 39 penumpang dengan 20 tempat duduk serta ada 19 hand grip serta setiap bus juga memiliki satu kursi prioritas. Nah, bus ini juga dilengkapi dengan peralatan canggih seperti LED untuk menampilkan waktu serta LED untuk menampilkan destinasi berikutnya. Selain itu, bus ini juga memiliki sensor jarak yang bisa mengidentifikasi kendaraan yang ada atau jarak yang cukup tidak aman bagi pengemudi. Nah, selain itu, bus ini juga dilengkapi dengan fasilitas keamanan seperti alat pemadam api ringan atau APAR yang dapat menjamin kenyamanan penumpang yang menaiki bus Transmetro Dewata tersebut. Nah, pengoperasian bus Transmetro Dewata ini menyasar seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Sarbagita atau Denpasar, Gianyar, Tabanan, dan Badung. Nah, bus ini digunakan sebagai alat transportasi untuk menuju tempat kerja maupun alat transportasi untuk melakukan kegiatan rekreasi bagi masyarakat yang ada di wilayah Sarbagita. Nah, dengan adanya pengoperasian bus Transmetro Dewata ini, diharapkan agar masyarakat mulai tertarik menggunakan kendaraan umum, sehingga volume atau jumlah kendaraan pribadi di jalanan akan menurun, sehingga berdampak juga terhadap penurunan kemacetan yang disebabkan oleh kepadatan lalu lintas. Untuk penjelasan mengenai rute perjalanan dan tarif akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya The Nicolaus Ferrer dengan akhiran NIM 097. Di sini akan melanjutkan presentasi mengenai rute perjalanan dan tarif dari bis Transmetro Dewata Koridor 5. Untuk bis ini sendiri itu dia berangkat dari Sentral Parkir Kuta, lalu menuju ke Politeknik Negeri Bali, dan lalu akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Titi Banda dan akhirnya berhenti lagi di Sentral Parkir Kuta. Untuk tarif dari rute ini itu ditetapkan adalah 4.400 untuk umum dan Rp0 untuk lansia di atas 60 tahun dengan menunjukkan KTP dan juga pelajar dan mahasiswa dengan menunjukkan kartu pelajar dan penyandang disabilitas dengan menunjukkan kartu disabilitas. Untuk kinerja dari angkutan ini, pada saat di hari yang kami survei, untuk jumlah penumpang pada saat itu adalah 23 orang. Untuk jarak perjalanan dari bis ini dengan rute K5B itu adalah 63,12 km. Untuk konsumsi bahan bakar itu 5,72 km per liter itu didapatkan dari wawancara dengan supir di sana. Mereka memberitahu bahwa untuk sehari konsumsi dari bis Transmetro Dewata itu untuk bahan bakar adalah 300.000 dan nanti dari 300.000 itu didapatkan jumlah solarnya berapa liter dan dibagi dengan jarak perjalanannya. Untuk load factor rata-rata dari hari yang kami survei itu adalah 14,74%. Lalu untuk kualitas pelayanan angkutan, untuk rata-rata sesi untuk waktu tunggu itu adalah 5,05 menit. Lalu untuk waktu perjalanan satu kali ride untuk round tripnya itulah 2 jam 24 menit.
Untuk headway-nya itu adalah 10,1 menit dan kecepatan angkutan rata-rata di hari itu adalah 27,26 km per jam. Baik, untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tridharma Putra dengan akhiran NIM 093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis biaya operasional kendaraan atau BOK. Analisis biaya operasional kendaraan didefinisikan sebagai biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasionalkannya kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. BOK dihitung berdasarkan ketentuan Departemen Perhubungan tahun 2004. BOK dilakukan terhadap data hasil survei yang telah dihitung atau direkapitulasi sebelumnya. Data tersebut digunakan untuk menghitung nilai biaya operasional kendaraan per tahun per bus dan biaya operasional kendaraan per kilometer per bus. Dalam biaya operasional kendaraan atau BOK terbagi atas dua komponen. Yang pertama ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Di sini saya akan membahas biaya langsung. Biaya langsung dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa komponen dari biaya tetap seperti biaya penyusutan, biaya bunga modal, biaya awak bus, biaya kebersihan dan cuci bus, biaya STNK bus per tahun, biaya uji KIR, dan biaya asuransi. Sedangkan untuk biaya tidak tetap terdiri dari biaya BBM, biaya ban, biaya servis, biaya pemeriksaan atau overhaul, biaya penambahan oli mesin, dan biaya pemeliharaan untuk penggantian. Total dari biaya langsung per bus per tahunnya yaitu Rp386.220.729. Untuk total biaya langsung per kilometernya yaitu Rp4.190. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Tugu Dharmagananda dengan NIM akhiran 101. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi terkait BOK, yaitu biaya tidak langsungnya. Untuk biaya tidak langsung ini dapat dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada biaya yang tetap dan juga tidak tetap. Untuk yang pertama itu biaya tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya staf atau pegawai selain awak kendaraan, dan yang kedua ada biaya pengelolaan. Untuk biaya staf pegawai selain awak kendaraan, saya akan membacakan beberapa saja. Yang pertama ada gaji atau upah sebesar Rp5.599.314 per bus per tahun. Dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 64,81. Selanjutnya ada uang dinas jalan sebesar Rp1.952.052 per bus per tahun. Dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 22,24. Dan selanjutnya ada tunjangan sosial sebesar Rp968.699 per bus per tahun. Dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 11,04. Selanjutnya ada tunjangan hari raya atau THR sebesar Rp466.609 per bus per tahun. Dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 5,32. Di bagian selanjutnya ada biaya pengelolaan. Sama seperti tadi, saya akan bacakan beberapa saja. Yang pertama itu ada biaya bangunan kantor dan bengkel sebesar Rp4.526.315 per bus per tahun. Dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 51,58. Selanjutnya ada biaya pool sebesar sebesar Rp2.555.000 per bus per tahun, dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 29,12. Selanjutnya ada biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp378.937 per bus per tahun, dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 4,32. Nah, untuk bagian yang kedua ada biaya yang tidak tetap. Untuk bagian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemasaran dan lain-lainnya.
sama untuk jumlah keduanya berjumlah 0 rupiah. Baik, kita akan rangkum semuanya untuk jumlah per bus per tahunnya sebesar 402.971.318 rupiah per bus per tahun. Dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 4.592,48. Dan selanjutnya ada PPN 10%-nya sebesar 402.971.000 untuk PPN 10%-nya sebesar 40.297.131,85 rupiah per bus per tahun. Dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 459,25. Selanjutnya ada jumlah BOK-nya sebesar 443.268.450 rupiah per bus per tahun. Dan untuk jumlah rupiah per kilometernya sebesar 5.051,72. Selanjutnya ada keuntungan 15%-nya sebesar 60.445.679,78 rupiah per bus per tahun. Dan untuk rupiah per kilometernya sebesar 688,87. Selanjutnya untuk jumlah keseluruhan BOK plus keuntungannya sebesar 503.714.148 rupiah per bus per tahun. Dan untuk jumlah rupiah per kilometernya sebesar 5.740,59. Baik, mungkin sekian presentasi dari materi BOK dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan saya KD Indra Darmawan, akhiran NIM 091. Baik, jadi setelah kami melakukan survei terhadap analisa kinerja operasional dan biaya operasional kendaraan dari bus Transmetro Dewata, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, jumlah penumpang menurut DLLAJ atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki standar antara 500 sampai dengan 600 orang per hari untuk bus sedang dan 300 sampai 400 orang per hari untuk bus kecil. Hasil yang didapat dari survei adalah trayek K5B ini tidak memenuhi standar dari jumlah penumpang karena tidak memenuhi dari syarat yaitu 500 sampai dengan 600 orang per hari untuk bus sedang. Kemudian yang kedua, jarak perjalanan standar DLLAJ adalah 250 km per hari. Dan hasil dari survei pada trayek K5B ini adalah 252,48 km per hari. Maka trayek K5B ini sudah memenuhi dari standar. Kemudian dari konsumsi bahan bakar standar, menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2018, untuk bus sedang yaitu berkisar antara 3,5 sampai 4 km per liter. Dan untuk bus kecil yaitu antara 7,5 sampai dengan 9 km per liter. Maka dari hasil survei yang didapatkan, konsumsi bahan bakar yaitu 5,72 km per liter sudah sesuai dengan standar. Kemudian dari load factor, dari hasil survei pada trayek K5B didapatkan nilai sebesar 14,375%. Sehingga load factor masih belum memenuhi standar metode DLLAJ yaitu pada 70%. Nah, dari hasil survei yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja dari bus Transmetro Dewata masih kurang layak. Oleh karena itu diperlukan beberapa cara untuk meningkatkan kelayakan operasional bus Transmetro Dewata. Meliputi yang pertama, dapat dengan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan berbagai cara. Misalnya dengan menaikkan harga pajak kendaraan pribadi, menaikkan harga tarif parkir, dan membatasi kepemilikan kendaraan dalam setiap keluarga. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat menggunakan bus Transmetro Dewata, juga diperlukan pemasaran dan sosialisasi agar masyarakat luas dapat mengetahui harga, rute, frekuensi kedatangan, dan cara menggunakan bus Transmetro Dewata. Kemudian yang ketiga, diperlukan peningkatan kecepatan rata-rata bus Transmetro Dewata pada jam padat, agar bus dapat menjadi opsi bagi masyarakat untuk bertransportasi dengan cepat dan tidak membuang-buang banyak waktu di jalan. Berikut merupakan dokumentasi dari sesi pagi. Terlihat pada dokumentasi ini, dari sarana dan prasarana sudah memadai, dan juga dari kebersihan terlihat sangat bersih. Akan tetapi pada sesi pagi ini, minim penumpang yang naik ke bus Transmetro Dewata.
Kemudian berikut merupakan dokumentasi dari sesi sore. Untuk kebersihan sangat bersih dan juga nyaman karena pada saat jam istirahat bus Transmetro Dewata ini selalu dibersihkan. Kemudian untuk sesi sore terdapat beberapa penumpang yang naik ke bus Transmetro Dewata. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.